Jadi ini teman-teman ya, jadi ini hasil pemupukan grandul terakhir yang dilakukan di 41 HST. Ini grandulannya masih ada yang ponskanya ya. Ini masih ada, situ juga masih ada. Yaitu fungsinya agar nanti nutrisi itu bisa lama diserap tapi juga bertahan lama. Gitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani mudaku. Terima kasih sudah stay tune di channel Tani Mudaku ya. Hari ini adalah hari H plus 46 ya, 46 atau 47-an ya. Di lahan ketiga yang saya tanami jagung ya. Mohon maaf saya berada di tengah-tengah pohon jagung ya, karena hari ini saya akan melakukan penyepraian yang ketiga ya. Jadi memang saya bedakan ya untuk penyepraian pertama, kedua dan ketiga ya, dan dosisnya pun dan bahan yang saya pakai pun berbeda-beda. Oh iya, buat teman-teman yang baru stay tune di channel Tani Mudaku, mau dibantu untuk di like, di share, di subscribe channel Tani Mudaku. Semoga ini menginspirasi dan jangan lupa bunyikan loncengnya juga dan di share sebanyak-banyaknya. Semoga ini menjadi manfaat buat teman-teman semua yang membutuhkan ilmu pertanian tentang khususnya perjagungan atau perpadian ya. Oke, jadi kan di pertemuan yang lalu saya sudah pernah membahas tentang dosis pemupukan ya, untuk dosis pemupukan akhir atau pemupukan ketiga, karena saya akan melakukan pemupukan itu 3 kali. Yang pertama kocor, yang kedua kocor, yang ketiga adalah pemupukan grandul. Yang pertama dan yang kedua memang langsung biasanya saya langsung paketkan dengan penyepraian. Nah, untuk yang ketiga biasanya memang saya jeda ya, jadi nggak dibarengin. Jadi saya lakukan pemupukan grandul dulu, nanti selang berapa hari ataupun setelah 45 HST ke atas baru saya lakukan penyepraian dengan menggunakan pupuk-pupuk yang lebih banyak mengandung unsur kalium ya. Jadi penyepraiannya itu ya saya banyakin kalium nanti di sini ya. Jadi untuk bahan-bahan untuk penyepraian sendiri ya teman-teman ya, ini botolnya merah, tutupnya udah hilang, wadahnya sudah hilang ya. Jadi ini bukan saus ya teman-teman, bukan saus. Oke, yang pertama saya punya MKP ya teman-teman. Ini kebalik ya harusnya, macetnya kayak gini ya teman. MKP, MKP ya dari Pak Tani ya. Terus yang kedua saya punya Bio KCL ya. Ini unsur K-nya juga banyak untuk MKP ya. Unsur K-nya sendiri itu fosfatnya ada 54% dan untuk kaliumnya ada 34%. Cukup besar untuk fosfat dan kaliumnya. Untuk Bio KCL sendiri ini ada 34% untuk kaliumnya ya. Jadi ini lumayan banyak. Jadi untuk pembesaran tongkol dan juga memperbanyak bobot daripada bijinya gitu. Terus yang ketiga saya juga menambahkan sedikit ganda hasil buah ya. Jadi untuk merangsang pembungaan juga saya menambahkan ganda hasil buah. Ini nggak banyak, biasanya kan kalau misalkan satu tangki biasa 2 sendok, saya cuma nambahin 1 sendok aja. Tapi untuk yang banyak memang di MKP-nya. MKP-nya sih nambahin ini 3 sendok ya teman-teman. 3 sendok untuk satu tangki 16 liter ya. Kalau untuk KCL-nya ini 4 tutup botol. Ini tutup botol ini ya. Tutup botol. Jadi ini 4 tutup botol saya masukkan ke dalam jerigen 16 liter ya. Jadi saya spill sekali lagi bahwa saya bertani di lahan ketiga, dari lahan pertama sampai lahan sekarang ketujuh ya. Modalnya nggak seberapa, boleh dikatakan nol modal. Kalau yang di lahan ketiga ini malah nol, benar-benar nol modalnya. Ini pun Bio KCL ini sisaan dari lahan ke Bio KCL ini lahan kedua buat padi tadinya, buat padi Bio KCL ini. Dan MKP ini yang memang dibelikan dari pemilik lahan yang ketiga ini ya. Saya minta MKP 1 kilo dan dibelikan MKP-nya gitu. Dan untuk ganda hasil buah sendiri ini juga sisaan dari lahan kedua juga, padi juga. Jadi sebenarnya muter terus ya. Jadi kalau belum habis saya maksimalkan buat lahan yang belum kebagian gitu. Gitu teman-teman. Jadi sebenarnya di lahan yang ketiga ini serangan ulatnya lumayan banyak ya. Sebenarnya saya sudah warning ke pemilik lahan, ini serangan ulatnya banyak ya kan. Saya minta dibelikan silikon karena kebetulan silikon kan harganya sekitar 40 sekian, 40 sekian, 43. Tapi dari sisi pemilik lahan diem aja, nggak mau membelikan, sedangkan stok silikon saya tinggal sedikit
buat lahan keenam ya, lahan keenam. Jadi yang beliin orang lahan keenam, masa mau dipakai buat lahan ketujuh, ketiga kan nggak mungkin gitu kan. Akhirnya ya udah, ini kemarin cuman di semprot ulat dayak itu di fase kedua aja. Jadi pengkocoran kedua sekaligus di spray ulat dayak, dan ini sampai sekarang belum disemprot spray lagi pakai insektisida. Memang serangannya lumayan, tapi nanti coba saya warning lagi ke pemilik lahan, kalau misalkan berkenan ya saya tambahkan, tapi kalau enggak ya udah. Biar. Tapi kalau dari sisi batang ya teman-teman, bisa lihat sendirilah teman-teman ya, ini dua ya teman-teman ya, dua ya. Dari sisi batang dia saya sudah sangat cocok dengan sisi batangnya, udah besar-besar kayak gini udah sangat cocok. Ditambah lagi batang isi dua ya. Jadi kan yang saya duduki ini adalah area yang 70 cm, yang di sampingnya yang 40. Jadi yang area yang 70 cm ini dua semua ya. Area yang 40 ada yang satu, ada yang dua, tapi kebanyakan dua gitu. Dan memang apa namanya, sangat 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 gimana ya, saya sangat-sangat nyaman ketika bertani dengan melihat tanaman kita itu batangnya gede-gede, itu sangat nyaman sekali teman-teman ya. Saya sangat senang melihat batang seperti ini kemungkinan nanti bisa menyaingi tongkolnya di lahan pertama ya. Lahan pertama kan ini saat ini sudah 124 hari lagi pengeringan di pohonnya. Dan ini sepertinya kalau yang saya lihat dari sisi batangnya ya, bisa menyaingi daripada lahan pertama untuk tongkolnya. Yang penting nanti ini kita benar-benar jaga, kita rawat ya. Termasuk tadi ulat dayaknya yang lumayan membandel ya. Padahal ini udah harusnya sih kemarin pas lagi pengkocoran kita sekaligus spray dengan ulat insektisida ya. Tapi ya itu, saya menunggu apa dari pemilik lahan ya, karena saya buang modal ya, nggak mau saya. Nggak mau ya. Jadi itu takarannya sudah saya sebutkan ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru join, ayo dibantu di subscribe, di share, di like, dan dibagikan ke teman-teman yang lain. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman. Ini adalah dosis penyepraian ketiga ya. Dosisnya tadi saya sudah sebutkan, merek bahannya sudah saya sebutkan, ada MKP, ada KCL, Bio KCL, ini plus brown ya kalau nggak salah ya, plus silika, ini plus silika. Terus satu lagi ini ada gandasil buah, mungkin nanti saya akan tambahkan gandasil daun karena semangat udah grayatnya lumayan banyak ya. Ini ada gandasil daun tinggal dikit, tapi nanti saya tambahkan ya dikit karena daunnya pucuknya udah mulai pada hilang gitu. Oke teman-teman, jadi itu dosisnya ya. Jadi nanti kalau teman-teman masih bingung, masih bertanya-tanya kok tanamannya bisa gede-gede batangnya, terus bisa serempak tumbuhnya, ya itu saya sudah bongkar semua di channel Tani Mudaku. Saya nggak pelit-pelit ilmu juga, jadi kalau misalkan ada yang ilmu yang bagus ya saya pasti share ke teman-teman. Semoga ya itu jadi manfaat buat teman-teman semua. Dan ini tangki 16 liter, dan ini kalau teman-teman nanti akan saya spill. Kemarin terakhir itu saya akan melakukan pemupukan grandul yang ketiga ya. Saya ulangi lagi, kenapa satu itu kocor, kedua kocor, itu ketiga grandul ya. Jadi memang pemupukan yang ketiga ini memang saya maksimalkan agar nutrisi itu bisa bertahan lebih lama ya. Sampai saat ini loh ya teman-teman, sampai saat ini tuh grandulannya itu masih ada loh ya. Padahal kemarin saya mau memupuk itu berarti sudah di ini kan 47, berarti 41 dan 5 hari kemarin ya. 5 hari kemarin. 5 sampai 6 hari kemarin itu saya memupuk, dan ini grandulannya masih banyak dan masih utuh saya lihat. Karena itu saya membutuhkan itu sampai nanti di fase mendekati ke arah panennya, paling enggak di ini kan berarti sudah 47, paling enggak sampai 60 hari itu nutrisinya masih ada, diserap-serap terus, syukur pisan ada hujan jadi nanti bisa meresap ke dalam tanah gitu. Itu fungsinya kenapa saya pakai grandul untuk yang ketiga. Kalau yang pertama dan kedua saya memang butuh booster, butuh percepatan untuk pertumbuhan, butuh percepatan untuk sisi batang. Kalau yang ketiga ini perlahan, karena memang yang ketiga dari saat ini saya kemarin saya memupuk sampai nanti panen kan nggak dipupuk lagi gitu kan. Saya tinggal
biarin aja. Jadi saya mempersiapkan paling nggak makanan itu cukup buat sampai nanti si tanaman ini menjelang ke panen gitu teman-teman ya. Jadi itu kenapa saya menggunakan pupuknya pupuk gandul untuk yang ketiga. Dan buat teman-teman yang masih bingung ya tahapan-tahapan pengkocoran, tahapan-tahapan penyepraian, di video channel Tani Muda itu sudah dijelaskan ya, walaupun memang berbeda-beda lahan ya, berbeda-beda lahan. Untuk lahan yang pertama memang saya nggak full untuk review semua ya, nggak full di review semua. Mungkin yang ini lahan yang ketiga ini mungkin yang full di review dari mulai pengkocoran pertama, pengkocoran kedua, dan pemupuk granul ketiga sampai penyepraian juga saya buka. Bahkan sampai dari ini lahan yang belum diapa-apain juga saya sudah dokumentasikan. Jadi teman-teman bisa ikuti saja di channel Tani Muda. Itu teman-teman, ini sudah sore ya. Ini saya mau kocor itu agak sore teman-teman ya, sengaja agak sore ya, agak sore biar nanti yang penting jangan siang hari banget, yang penting sore udah agak redup matahari. Jadi saya sudah mempersiapkan ini memang dari tadi pagi gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channel Tani Mudaku. Semoga ini menginspirasi ya. Ini buat teman-teman ya. Jangan lupa beli. Ini murah kok, paling 17.000. Yang mahal tuh ini 56.000. Tapi ini bisa dipakai buat berkali-kali lipat ya. Kalau kandesel buah juga murah, kandesel daun juga murah ya. Terima kasih. Ayo, terima kasih buat teman-teman. Salam Tani Mudaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.